proses untuk melakukan kegiatan ataupun usaha yang bertujuan untuk keberhasilan suatu organisasi melalui kerjasama dengan orang lain. Sedangkan manajemen keperawatan merupakan suatu proses untuk menyelesaikan masalah keperawatan dengan tim kesehatan untuk memberikan asuhan keperawatan kepada pasien secara profesional. Adapun manajemen dalam berbagai tahapan, yang pertama pengkajian, yang kedua diagnosis, yang ketiga perencanaan, yang keempat implementasi, dan kelima evaluasi. Prinsip dasar manajemen keperawatan. Prinsip dasar manajemen keperawatan dibagi menjadi 6. Yang pertama yaitu manajemen keperawatan berlandaskan perencanaan. Karena melalui fungsi perencanaan, pimpinan dapat menurunkan risiko pengambilan keputusan, pemecahan masalah secara efektif dan terencana. Kemudian yang kedua yaitu manajemen keperawatan dilaksanakan melalui penggunaan waktu yang efektif. Manajer keperawatan yang menghargai waktu dan menyusun perencanaan yang terprogram dengan baik. Kemudian yang ketiga yaitu manajemen keperawatan melibatkan pengambilan keputusan. Dan yang keempat yaitu manajemen keperawatan harus terorganisasi. Pengorganisasian dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan organisasi untuk mencapai suatu tujuan. Kemudian yang kelima yaitu manajemen keperawatan menggunakan komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif akan mengurangi kesalahpahaman dan persamaan pandangan. Ruang lingkup manajemen keperawatan. Ruang lingkup manajemen keperawatan dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu manajemen operasional. Manajemen operasional merupakan pelayanan keperawatan yang dikelola oleh bidang keperawatan yang terdiri dari 3 tingkat. Yang pertama yaitu manajemen puncak, kemudian yang kedua manajemen menengah, kemudian yang ketiga yaitu manajemen bawah. Kemudian yang kedua yaitu manajemen asuhan keperawatan. Manajemen asuhan keperawatan merupakan suatu proses keperawatan yang dilaksanakan menggunakan konsep-konsep manajemen di dalamnya seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, dan evaluasi. Kerangka konsep manajemen keperawatan. Kerangka konsep dasar manajemen keperawatan adalah manajemen partisipasi yang berlandaskan pada paradigma keperawatan yang terdiri atas manusia, perawat atau keperawatan, kesehatan, dan lingkungan. Komponen sistem. Manajemen keperawatan terdiri atas beberapa komponen yang tiap-tiap komponen saling berinteraksi. Pada umumnya suatu sistem dicirikan oleh 5 elemen yaitu: yang pertama input. Input dalam proses manajemen keperawatan antara lain berupa informasi, personil, peralatan, dan fasilitas. Yang kedua proses. Proses pada umumnya merupakan kelompok manajer dan tingkat pengelola keperawatan tertinggi sampai keperawatan dan wewenang untuk melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan dalam pelaksanaan pelayanan keperawatan. 3. Output. Output atau keluaran yang umumnya dilihat dan hasil atau kualitas pemberian asuhan keperawatan dan pengembangan staf serta kegiatan penelitian untuk menindaklanjuti hasil atau keluaran. 4. Kontrol. Kontrol dalam proses manajemen keperawatan dapat dilakukan melalui penyusunan anggaran yang proporsional, evaluasi penampilan kerja perawat, pembuatan prosedur yang sesuai standar dan akreditasi. Dan yang terakhir, mekanisme umpan balik. Mekanisme umpan balik dapat dilakukan melalui laporan keuangan, audit keperawatan, dan survei kendali mutu serta penampilan kerja perawat. Manajemen keperawatan di masa akan mendatang. Pola sistem pelayanan kesehatan yang terjadi sebelum tahun 1990 sangat dipengaruhi perkembangan ekonomi dan perluasan teknologi yang bersifat kompetitif, karena pelayanan kesehatan terutama pelayanan keperawatan yang diberikan kepada pasien bersifat kuratif dan orientasinya berdasarkan perkembangan penyakit. Memasuki abad ke-21, sistem pelayanan kesehatan berorientasi pada aspek kesehatan karena pelayanan yang diberikan lebih bersifat multidimensi dengan mempertimbangkan keberadaan masyarakat dengan menggunakan teknik pelayanan kesehatan yang lebih tinggi. Hal ini mempersiapkan sikap konsumerisme dan penggunaan pelayanan kesehatan. Keperawatan dilaksanakan secara langsung tetapi didominasi oleh profesi kedokteran dan berdasarkan kebijakan legislasi yang memungkinkan perawat melakukan asuhan keperawatan bersifat preventif, promosi, dan rehabilitasi berdasarkan standar keperawatan melalui interaksi tim. Keperawatan yang sempit berorientasi pada penyakit dan ketergantungan yang tinggi pada tim kedokteran serta pelaksanaan tugas-tugas yang berasal dari pendelegasian akan berganti menjadi
Peran yang diterapkan secara fleksibel dan independen berdasarkan sehat sakit. Dengan demikian akan terjadi perubahan peran dan perawat kepala ruangan yang terjadi berorientasi pada fungsi pengendalian, pengarahan, supervisi, dan pengambilan keputusan menjadi fungsi fasilitas, koordinasi, integrasi, dan penunjang. Strategi pelaksanaan manajemen keperawatan di masa mendatang mempertimbangkan perubahan situasi berkaitan dengan kegiatan keperawatan di masa akan datang. Manajer keperawatan di ruangan akan berpotensi menghadapi permasalahan untuk mengurangi kendala dan permasalahan manajerial yang timbul sebagai akibat perubahan peran, fungsi, dan tanggung jawab manajer keperawatan. Diperlukan pendekatan yang tepat. Salah satu metode yang diharapkan mampu mengakomodasi permasalahan tersebut adalah dengan mengaplikasikan manajemen partisipatif.